Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad alladzi rafa'as samawati bighairi 'amad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mumajjad alladzi ata bid-dinil mu'tamad wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril 'abad. Amma ba'd. Baik sahabat-sahabat Al-Qur'an semua dan dimanapun berada, pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang dimana telah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, dan ayunan tangan, semua itu tidak bisa kita gantikan kecuali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga kelak sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, gimana, pada sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang sudah menginjak 10 hari kedua dalam bulan suci Ramadan. Gimana puasanya? Pada lancar semuanya? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu nih, saya lupa. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Herdiansyah di Kota Bandung. Ibu-ibu sama bapak-bapak, sahabat Al-Quran semuanya, ini di mana nih yang paling jauh? Ada yang di luar dari Jawa Barat, ada? Jogja, Masya Allah. Oh, ada yang dari Bandung juga ya. Ya, kita tetangga, Bu ya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Meskipun pada jauh gitu ya, tapi ada yang di Lampung, Masya Allah. Ada yang di Lampung juga, Bekasi, Masya Allah. Pada jauh-jauh juga ya, Alhamdulillah. Meskipun Padang ya, Masya Allah. Meskipun kita tidak bisa bertemu tatap muka, kita bisa bertemu tatap maya dalam menjalankan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik, karena Ustadz juga sudah hadir di tengah-tengah kita tanya dulu. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Kang AA. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, gimana, sudah siap Ustadz memberikan ilmu kepada kita semua Ustadz? Insya Allah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ketika Ustadz menjelaskan, dimohon mic-nya untuk dimatikan dulu ya, agar tidak mengganggu kekondisifan belajarnya. Baik, Ustadz, karena waktu juga sudah mepet ya, kita langsung saja mulai. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Baik, hatur nuhun Kang AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih Allah beri kesempatan kita untuk menikmati jamuan Ramadan tahun ini ya. Dalam keadaan sehat semuanya dan dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu.
Ya, alhamdulillah di hari yang ketiga ini bab yang akan disampaikan adalah bab tentang makhrijul huruf. Ya, bab ini penting bagi kita untuk kita pelajari karena ini berkaitan dengan pengucapan pengucapan huruf-huruf di dalam membaca Al-Quran. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Riki Toziri. Silahkan dipanggil Riki saja boleh. Ya, baik. Ya, masuk ke bab tentang makhrijul huruf. Penting kita mempelajari makhrijul huruf ini, ya, atau sebelumnya apa itu makhrijul huruf? Kadang ada orang yang masih belum mengenal dengan istilah makhrijul huruf. Nah, makhrijul huruf itu ya dalam bahasa Arab, makhrijul dari makhraj ya. Makhraj itu artinya tempat keluar, makhrijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf. Ya, tentunya huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah. Huruf di mana huruf bacaan Al-Qur'an itu dikeluarkan. Ya. Sementara ketika kita membunyikan satu huruf itu tidak hanya tempatnya di mana ya yang harus kita ketahui, namun juga kita harus mengetahui bagaimana cara mengeluarkannya. Ya, ada tempat huruf itu dikeluarkan di mana dan ada bagaimana cara mengeluarkan hurufnya. Ya, ini dikenal dengan sifat huruf. Ya, ada makhraj, ada sifat. Kalau sifat itu ya kaifiyat atau tata cara pengucapan huruf yang keluar dari pada saat dikeluarkan dari makhrajnya, yaitu sifat huruf. Ya, jadi sifat huruf itu tata cara pengucapan huruf ketika dikeluarkan dari makhrajnya, itu sifat. Nah, jadi kita ketika mengeluarkan satu huruf itu harus mengetahui di mana huruf dikeluarkan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, ya, ini penting sekali kita pelajari karena Al-Quran berbahasa Arab. Sementara kita sehari-hari berbahasa bukan Arab ya, non-Arab. Ada yang sehari-harinya pakai bahasa Arab gitu di rumah. Tadi ada yang dari Kalimantan Selatan, bahasanya apa di rumah? Kalau sudah berbahasa Arab setiap hari mungkin sudah terbiasa ya dengan makhrajnya, dengan sifatnya. Tapi kan kita sehari-hari berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah masing-masing. Nah, bahasa kita itu tidak ada huruf-huruf yang mungkin tidak terwakili di bahasa kita, ya. Seperti huruf dhad, ya, bedakan dengan lo, ya, dengan zal harus beda gitu ya. Kemudian huruf h dengan huruf h, a dengan a. Nah, itu harus dibedakan secara jelas gitu ya. Karena tadi kadang-kadang ada huruf-huruf yang memang tidak terwakili di bahasa Indonesia, tidak sama dengan pengucapan di bahasa Indonesia, sehingga perlu kita pelajari bagaimana cara mengeluarkannya, di mana tempat keluarnya, dan bagaimana cara mengeluarkannya. Ya. Urgensi ketepatan makhraj itu sangat penting ya, karena ya beda huruf saja tentunya bisa mengubah arti. Ya, beda huruf saja bisa mengubah arti. Contoh, kata kalimat walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim. Alim dengan wallahu sami'un alim. Alim ya. Alim dengan alim. Nah, itu sudah berbeda. Kalau adzabun alim itu azab atau siksa yang pedih ya. Siksa yang menyakitkan. Kalau sami'un alim pakai ain itu yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, maha mengetahui alim. Itu membunyikan a dengan a saja sudah berbeda artinya. Ya. Atau antara sin dengan shin, ya. Sin dengan shin. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Syadida pakai shin yang ada titiknya. Kalau dibaca dengan sin, ya, qaulan sadida. Sadida dengan syadida. Kalau syadida, azabang syadida itu siksa yang sangat keras. Syadida. Kalau dengan sadida, qaulan sadida, perkataan yang benar. Ya,
sin dengan shin, tadi a dengan a, ya, ain dengan hamzah, ya, dan huruf-huruf yang lainnya. Itu urgensinya kita mengetahui tempat huruf di mana dan bagaimana cara mengeluarkannya. Baik, untuk lebih lengkapnya saya akan coba perlihatkan share dokumen dulu ya. Sebentar. Ya, baik, kita akan sedang mengenal secara umum tentang makharijul huruf. Ya, ini pengertiannya, makhraj itu tempat keluar, ya. Tempat keluar huruf itu di mana? Ya. Nanti sifat hurufnya yang saya sebutkan tadi akan dibahas langsung di hurufnya masing-masing, ya. Kalau kita mau mengetahui huruf itu, sifat huruf juga ada banyak. Tapi sebetulnya kita akan bahas dulu tentang makharijul huruf. Pertama, makharijul huruf atau tempat keluar huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Secara umum, ya. Jadi yang pertama ada al-jauf. Mana al-jauf? Ini al-jauf, rongga mulut. Ya, rongga mulut dan tenggorokan. Perhatikan. Ya, ini al-jauf. Di sini al-jauf yang warna biru ini ya. Nah, ini rongganya. Dari mulai rongga mulut sini sampai ke bawah sini itu al-jauf. Ya. Tapi kita sebutnya rongga mulut saja cukup. Tapi yang dimaksud rongga mulut adalah dari mulai depan sampai ke bawah sini ini rongga mulut. Al-jauf maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua ada al-khayshum. Al-khayshum ini rongga hidung. Hidung, ya. Kemudian tenggorokan yang warna biru. Al-halq. Lisan, al-lidah. Al-lisan, lidah. Kemudian 2 bibir. Yang ini. Secara umum cuma 5 ya. Ada rongga mulut, rongga hidung, tenggorokan, lidah, dan 2 bibir. Tidak ada makhraj yang keluar dari dada. Nah, ya, apalagi di anggota tubuh yang lainnya, di telinga, mata, tidak ada. Hanya 5 tempat saja secara umum. Nanti dibagi-bagi lagi ya. Kalau tenggorokan bagian mananya, bibir itu bagian mananya, lidah juga bagian mana, ada yang tengah, sisi, bawah, atas, begitu dan sebagainya. Ya, ini secara umum. Jadi ada 5 tempat makhraj secara umum. Kemudian secara khusus makhraj terbagi menjadi kalau sudah dibagi-bagi lagi, makhraj itu sudah sangat jadi banyak. Perbedaan ulama tentang perincian makhraj huruf juga terjadi, begitu ya, tidak sama ulama. Kita mengambil salah satu pendapat yang ada di dalam Matan Ibnu Jazari dan Imam Khalil bin Ahmad mengambil pendapat yang 17 makhraj secara khusus. Jadi tadi dikatakan kalau jumlah makhrajnya secara umum ada 5, nanti dibagi-bagi lagi berdasarkan makhraj yang lebih terperinci, itu jumlahnya menjadi ada 17 untuk salah satu pendapat ulama. Ya, jadi pendapat ulama yang pertama Imam Khalil bin Ahmad dan Ibnu Jazari berpendapat bahwa makhraj ada 17. Ada juga yang berpendapat makhraj itu makhraj khusus ya, ada 16. Ya, ada juga yang mengatakan 14. Ada juga yang mengatakan bahwa makhraj itu sejumlah huruf itu sendiri. Jadi kalau huruf hijaiyahnya ada 29, ya berarti ada 29 makhraj. Artinya masing-masing huruf itu punya tempat keluarnya masing-masing. Ya. Ya. Namun yang lebih banyak diketahui atau dipraktekkan itu
mengambil pendapat Imam Khalil bin Ahmad atau Imam Ibnul Jazari di dalam matannya yang menyebutkan makhraj itu jumlahnya ada 17 tempat. Nah, pertama tadi rongga mulut al-jauf itu nanti ada 1 tempat, ya. Al-khaisum juga 1 makhraj. Al-haq tenggorokan nanti dibagi-bagi menjadi 3 tempat. Ada di pangkal, tengah, dan di ujung. Nah, lidah lebih banyak lagi, ada 10 paling banyak. Pangkal lidah yang di atas dan di bawah, kemudian di tengah lidah, sisi lidah bagian depan, ya ujung lidah, dan seterusnya. Ada 10 makhraj. Dan terakhir 2 bibir, itu 2 makhraj. Ya, ini secara umum tempat keluarnya huruf ada 5, secara terperinci ada 17. Nanti kita coba lihat sebagian dari makhraj ya. Dan kita coba latihkan beberapa huruf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah tahu huruf tempatnya dikeluarkan dari mana, kita juga perlu mengenal namanya sifat huruf. Namun kalau di buku di sini tidak dijelaskan secara khusus ya sifat huruf. Nanti kita akan mengenal sifat hurufnya langsung di makhrajnya. Saya akan ambil contoh terlebih dahulu. Ya, sebentar. Misalnya huruf ini. Huruf ain. Baik. Ain tempat keluarnya di tengah tenggorokan, kemudian sifatnya, nah ini sifat-sifat yang dominan ya. Sifat huruf itu ada minimal ada 5 sifat. Satu huruf minimal memiliki 5 sifat. Ya, yang harus disertakan ketika kita mengucapkan satu huruf. Nah, tapi yang paling dominan kita masukkan yang tiga sifat saja. Ada sifat dari sisi nafasnya, ada jahar atau hamas. Kemudian dari sisi suaranya ada syiddah atau rokhwah, juga tawasud. Dari sisi tebal tipisnya, ya ada istifal, ada isti'la, ya sehingga bunyinya tebal tarkik atau tafhim. Nah ini aja 3 sifat ini yang paling dominan yang akan kita coba lebih diperhatikan, begitu. Ya, ini contoh saja. Baik. Kembali ke yang tadi. Baik. Nah, bagaimana kita mau mencari huruf, mencari makhraj huruf? Ya, pertama sukunkan hurufnya yang akan kita cari. Misalnya kita sedang mencari huruf dal. Secara teori, dal itu dikeluarkan dari ujung lidah yang disentuhkan, ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ya. Nah, ad. Nah, sukunkan hurufnya. Jangan mencari huruf dal, di, jangan, da. Tempelkan dulu. Ad. Nah, itu nempelnya di mana? Video saya keluar nggak? Oh, saya nggak keluar ya. Nah, ini. Ya, ketika mencari satu huruf, tadi misalnya huruf dal, kita mengetahui teorinya. Dal itu dikeluarkan dari ujung lidah, disentuhkan atau ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, bayangkan gigi seri atas di mana, pangkalnya di mana, ya, berbatasan dengan gusi. Kemudian kita tempelkan dengan disukunkan huruf yang sedang dicarinya. Ad. Nah, itu nempelnya di mana? Ad. Oh, di sana. Rasakan. Ujungnya nempel ke pangkal gigi. Ad. Nah, kalau mencari huruf, matikan hurufnya. Jangan diharokati. Da, di, du. Itu lebih sulit. Tempelkan. Nah, itu berhentinya di mana tuh huruf? Lidahnya nempel di mana? Di situ makhrajnya. Ya, sukunkan hurufnya. Ya, masukkan hamzah tadi jadi ad. Ya, gitu. Harokatnya bisa apa saja? Id, ud, gitu. Ya, baca dan dengarkan suaranya. Ketika suara itu terputus di mulut, itulah tempat keluarnya. Jadi terhentinya di mana? Ad. Atau kita misalnya mencari huruf qaf atau huruf kaf. Oh, tahu makhrajnya secara teori ada di pangkal lidah di belakang. Ya, matikan huruf qafnya. Ak. Oh iya, pangkal lidah kita nempel ke atas. Ak. Terhenti di situ. Itu makhrajnya.
Ya. Jadi pertama cara mencari makhrajnya dengan disukunkan hurufnya, kasih huruf sebelumnya hamzah atau kasih harokat apa saja, kemudian terhentinya di mana, itulah makhrajnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara umum itu pengertian makhrajnya. Kita akan sedikit latihan. Kita pilih huruf-huruf tertentu saja ya. Oh ya, sebelum ke sana, pembagian makhrajnya sendiri nanti bentar. Ya, secara umum dulu ya. Gambaran tentang makhrajnya di mana saja. Pertama, yang al-jauf, rongga mulut. Rongga mulut ini tempat keluar huruf mad atau bacaan panjang. Bacaan panjang. Mad itu bacaan panjang. Jadi alif, waw sukun, ya sukun dengan pasangannya itu tempatkan di al-jauf, rongga mulut. Jadi ketika kita membaca bunyi panjang itu tidak boleh naik ke rongga hidung. Tidak boleh sengau membacanya. Ba, tidak. Ba. Nah, itu sudah naik ke atas. Untuk ngecek bagaimana huruf itu sudah masuk ke rongga hidung atau huruf itu masih sudah di al-jauf, maksudnya tidak masuk ke rongga hidung, ya, tutup saja hidungnya. Tuh, kalau kita tutup hidung tidak berubah suara, itu artinya suara kita sudah ada di rongga mulut. Ya, apa saja? I, u, tutup hidungnya. I, u. Nah, itu sudah sempurna di rongga mulut. Ya, dan semua huruf ketika dia bacaannya mad panjang, bunyi vokalnya harus ada di rongga mulut. Kalau bunyinya tuh sudah berubah. Berarti dia sudah naik. Ya, biasanya bacaan panjang yang rawan naik ke rongga hidung, dia ketika madnya itu kasroh. Itu rawan sekali naik ke Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Him. Tuh, ketika ditutup hidung pun tidak berubah bunyinya. Bedakan dengan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tuh. Sudah berubah bunyi. Karena dia naik ke hidung. Bukan lagi di al-jauf, tapi sudah ke al-khayshum. Naik ke atas. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, him. Kalau kata orang Sunda, mirung. Ya. Kalau kata orang Padang tadi apa tuh? Ada orang Padang tadi ya. Mirung atau jadi sengau gitu ya. Nah, tidak. Semua bacaan panjang, baik panjang 2 harokat maupun sampai 6 harokat, harus terjaga di al-jauf rongga mulut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him. Tuh, aman ketika kita tutup hidungnya. Baik, itu yang pertama, rongga mulut. Ya, rongga mulut. Latihannya kita lewat dulu, kita maju ke rongga hidung. Al-khayshum. Nah, ini kebalikannya. Kalau rongga hidung justru tempat keluar yang sengau-sengau, yang dengung-dengung. Apa tempat keluar apa? Tempat keluar bacaan gunnah, bunyi dengung atau gunnah. Setiap yang mendengung harus ke rongga hidung, kesempurnaannya. Ya, guna itu tepatnya di mana saja sudah dipelajari barangkali sebelumnya di Taksin 1 ya, tempat guna. Tadi bahwa di intro juga disebutkan huruf-huruf guna ya, in, ummi, inna, mim tasdid, nun tasdid, hukum idgham bi guna, iklab ya, ikhfa. Itu harus terasa di al-khayshum kebalikannya ya. Inna tuh amma ketika mendengungkan bunyi harus ke atas naik. Untuk keceknya tadi balikan saja seperti kebalikannya yang tadi. Kalau rongga mulut ketika ditutup hidung dia tidak boleh berubah bunyi. Justru kalau yang rongga hidung yang gunah ketika hidungnya ditutup itu pasti harus berubah bunyinya atau bahkan terhenti suaranya. Misalnya kita baca nun tasdid. Tuh. Nah, dia lari ke sana, ke atas suaranya, mendengung. Ketika hidung ditutup aja sudah terhenti suara atau jadi bunyinya berubah. Ya.
Am, nah, seperti itu. Itu naik ke atas. Tepat guna sudah dipelajari. Mim tasydid, nun tasydid, yang iklab, yang ikhfa, yang idgham bigunah, itu semua harus naik ke atas kesempurnaannya. Nah, yang rawan tidak masuk ke atas biasanya di idgham bigunah misalnya. Wa may ya'mal, ya, itu idgham bigunah. Wa may ya'mal harus ke atas, sementara tidak sedikit yang masih di lidah. Wa may itu ketika ditutup itu tidak berubah. Harusnya wa may naik ke atas. Ya, itu idgham biguna, hati-hati tidak hanya di lidah saja nempel agak lama, tapi juga naikkan ke atas sehingga bunyinya betul-betul sengau. Makanya ketika kita membunyikan huruf-huruf yang guna, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang sedang pilek, kalau sedang pilek pasti susah. Karena pilek itu kan terhalang tuh ya. Rongga hidungnya terhalang sehingga tidak sempurna keluarnya bunyi guna. Betul ya? Coba rasakan baca nun tasdid misalnya ketika kita lagi pilek ya. Qul a'udzu birabbidas balikiddas. Nah, jadi begitu bunyinya. Ya, karena terhalang. Harusnya lari ke atas, suaranya bergetarnya ke atas, ini tapi terhalang ya. Sehingga bunyinya tidak sempurna. Nah, itulah huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Al-khayshum. Ya, sekilas dulu yang itu yang tadi rongga mulut, tempat keluar bacaan mad, huruf mad, rongga hidung tempat keluar kaidah gunnah, bunyi yang mendengung. Nah, lebih khusus kita pelajari nanti di huruf-huruf tenggorokan, lidah, dan bibir. Itu perlu latihan. Baik, kita kenalkan dulu yang tenggorokan. Nah, ini tenggorokan. Al-halq, tenggorokan. Terbagi menjadi 3 tempat, 3 makhraj. Pertama, ada makhraj ya dari pangkal tenggorokan. Ini pangkal, berarti pangkal paling bawah. Paling bawah di sini ya, yang ini. Al-aqsal halq, ya. Hurufnya 2, hamzah dan ha. A, ha, a, ha. Ya. Kemudian ada di tengah tenggorokan, hurufnya ain dan ha. A, ha, a, ha. Beda dengan a, ha, a, ha. Harus dibedakan. Tadi kita contohkan huruf a dengan a itu bisa mengubah arti. Kemudian tenggorokan atas sudah berbatasan dengan lidah sana, ya, atau adnal halq, ada huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi 3 tempat. Tenggorokan ada 3 tempat atau 3 makhraj. Ya, tapi ada huruf yang sama makhrajnya. Jadi kalau tadi makhraj itu ada 17, sementara hurufnya ada 29, ya. Artinya ada makhraj tertentu yang hurufnya sama atau huruf tertentu yang makhrajnya sama maksudnya. Ya. Kalau makhrajnya cuma 17, tempat keluarnya cuma 17, sementara jumlah hurufnya ada 29, jadi ada huruf tertentu yang makhrajnya sama. Seperti ini, hamzah dengan ha makhrajnya sama, ain dengan ha makhrajnya sama, ghain dengan kha makhrajnya sama. Ya, sama atau tidak sama, sama atau berdekatan, atau jauh tempat makhrajnya itu akan berimplikasi kepada pengistilahan dalam ilmu tajwid. Ya, kalau sama, dekat, jauh, nanti ada istilahnya nyambung gitu ya. Makanya kita perlu mengetahui apakah huruf ini sama makhrajnya atau tidak. Misalnya hamzah dengan ain makhrajnya sama tidak? Oh, tidak berdekatan. Hamzah itu di bawah tenggorokan bawah pangkal, ain itu di tengah, berdekatan. Nanti istilahnya nanti ada apa gitu ya dalam istilah tajwid. Baik Bapak Ibu, untuk makhraj tenggorokan kita akan latihan ya. Latihan 1 atau 2 huruf di sini yang agak susah biasanya. Kita pilih saja huruf H ya. Pertama huruf H dulu atau huruf Ain juga boleh. Atau huruf H lah.
Nah, kalau hamzah tentunya jelas seperti biasa ya, a, i, u-nya seperti kita mengucapkan huruf e, tapi vokalnya dijaga tidak o, karena huruf e termasuk huruf yang tipis. Ya, huruf yang tipis. Kita coba lihat dulu yang ini. H sama huruf H dengan huruf H tapi tidak sampai ke dada, tetap di atas tenggorokan, di tenggorokan meskipun paling bawah. Tapi jangan sampai lepas huruf H-nya ketika dia sukun. Nah, kita coba latihan huruf ain saja dulu. Ya. Baik, ain. Makhrajnya dulu. Tempat keluarnya di tenggorokan bagian tengah tadi ya. Nah, rasakan dulu. Ya. Tadi kan cari mencarinya, matikan ainnya. Masukkan a di depannya. Ketika dibunyikan dengan harokat, mulai dari situ. Ai, au, ya, seperti itu. Itu tempatnya. Kita lihat dulu, ain sifatnya apa? Pertama, ain sifatnya jahar, artinya nafasnya tertahan pasti. Udaranya tidak dihembuskan, tidak ada udara yang dihembuskan. Kemudian dia suaranya tawasud, pertengahan antara mengalir dan tertahan. Artinya suaranya tidak terhenti ketika sukun nanti. Misalnya mim ba'di, jangan dibaca ba'di. Ba'di itu jadi terlalu terhenti suaranya. Itu syiddah namanya. Sementara suku ain dia ada aliran sedikit. Ba'di. Ya. Dan tidak terlalu mengalir juga karena bukan rokhwah. Dan bunyinya tipis. Ain bunyinya tipis. Tidak o. Tapi Baik. Kita lihat dulu huruf ain untuk yang pertama. Nah, siap. Saya mengajak Bapak Ibu yang mau berlatih mencoba, silakan nanti di raise hand ya, saya panggil. Saya contohkan terlebih dahulu. Huruf ain. Ai, au. Au. Sukunnya sekarang. Bi, bu. Terasa ya? Bedakan dengan yang kuat. Bi, bu. Nah, itu syiddah namanya. Sementara ain bukan syiddah. Ain itu harus mengalir pertengahan, ya. Bi, bu. Ya, kita ulang dari awal ini harokat. Au. Dia harus tipis, jangan jadi tebal. Au. Ketika sukun bi, bu. Ketika tasdid bi'i, bu'u. Baik, halaman ini kita coba latihan. Barangkali ada yang mau coba, silahkan raise hand. Pak Najib, silakan Pak Najib coba. Bismillah. Ai, au. Bagus. Bi, bu. Iya. Bi'i, ba'u. Nah, ketika tasdidnya agak kurang mengalir sedikit ya. Bi'i. Coba lagi. Bi'i. Bagus. Ba'u. Coba bawahnya kata-kata contohnya. Fa'ala. Ya. A'lamu. Kurang ngalirnya. A'lamu. Bagus. Wa na'amahu. Kurang lagi ngalirnya. Wa na'amahu. Bagus, turun. Wu'ida. Ya, wu'ida. Bagus. Ni'mata. Tip. Su'irat. Ya. Ufiya. Ya. Mu'tadin. Ya. Yadu'u. Tip. Bagus. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak Najib. Yang lain, boleh, silakan. Raise hand. Kalau belajar makhraj ini harus
dipraktekkan dan harus dikoreksinya langsung, harus langsung. Makanya perlu latihan. Bu Nunung, silakan. Iya, Pak Ustadz mencoba. Enggak. Iya. Oh. Nah, Ibu baca i-nya kebalik. Apa namanya sebentar? Itu masih apa namanya? Ain mati kalau i gitu. Ai. Coba. Ulangi. Ya. Coba baca yang ini, Bu. Ulangi. Maaf. Iya. Yang ini. Iya. Oh, itu. Baca yang ini. Sekali lagi Bu Nunung baca yang ini. Iya. Iya. Yang ini ya. Yang ini. Iya. Iya. Kalau yang ini? Iya. Bunyinya sama ya. Nah, kalau yang sukun yang saya tulis ini iya. Iya. Kalau yang berharokat yang ini ai. Ai. Itu beda. Gitu Pak Ustadz. Buat lagi yang ini, yang mana? Sebentar. Yang ini. Coba baca. Iya. 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 Sekarang yang ini. Ai. Nah, itu bagus, betul. Ai. Lanjut, Bu. Yang mana? Yang tengah? Ya, yang tengah. Ba. Bi. Bo. Terus. Ba. Tekan dulu tasdidnya. Ba'a. Ba'a. Terus. Bi'i. Bagus. Ba'u. Sip. Coba contoh kata bawahnya. Fa'ala. 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 Terus. A'lamu. Wa na'mahu. Wa na'a. A-nya dibaca fathahnya. Wa na'amahu. Bagus. U'ida. U'ida. Wu'ida. Wu'ida. Iya, terus. Ni'amata. Iya. Su'irat. 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 Terus. Uqiya. Aufiya. Uqiya. Terus. Mu'tadin. Bagus. Yadu'u. Itu. Dikonsistenkannya. Ibu bisa, makhrajnya bisa ain ketemu. Cuma kadang-kadang lepas dari makhrajnya, ya. Kondisi tertentu dia lepas. Dikonsistenkan. Bagus. Iya, makasih. Bu Nunung, Bu Ina, silakan Bu Ina, coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina silakan. Ai. Terus? Ba. Ulangi Bu, ulangi ya. Ulangi yang ini. Ulangi yang kotak pertama. Oh. Ai. Masih lagi. Terus? Ai. Terus? Terus sukunnya? Ba. Ya. Bi. Bu. Terus tasydid? Ba'a. Bi'i. Bi'i. Tekan Bi'i. Bi'i. Terus? Bi'i. Ya. Ba'u. Itu. Tasydidnya agak lumayan bagus. Ketika harokat sedikit aja ya. Masih agak naik ke hidung. Coba contoh katanya. Fa'ala. A'lamu. Ya. Wa na'amahu. Terus? Wu'ida. Iya. Ni'mata. Su'irat. Ya. Ufiya. Ya. Mu'tadin. 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 Ya. Mu'tadin. Yadu'u. Itu. Ya doa. Bagus. Ya, Ibu juga hati-hati. Sedikit kadang-kadang masih agak lepas dari makhrajnya ya.
Tapi bisa, Ibu bisa ada yang sudah bisa dari huruf tertentu sudah masuk ke makhrajnya. Untuk ain satu lagi ya. Ibu Ina sudah, Ibu Qurrata Ayuni boleh. Ai, au, Terus. ba, bi, bu, Ya. ba'a, bi'i, ba'ang, Iya, terus contoh katanya. fa'ala, a'lamu, Iya. wa na'amahu, Ya. wa'ida, ni'mata, Ya. su'irat, anfiya, Ya. mu'tadin, Bagus. yadu'ang. Nah, itu. Sip. Bagus ya. Hati-hati ketika ainnya doma, sempurnakan monyongnya, sempurnakan u-nya. Au fiya. Nah, bisa kita fokus di makhraj ainnya, tapi kesempurnaan domahnya itu jadi hilang ya. Tetap di konsennya tidak hanya tempat, tapi bunyi harokatnya. Au, au fiya. Ya, begitu. Ain satu lagi ya, terakhir. Bu Anis. Ada Bu Anis? Kalau tidak Bu Anis, Bu Siti boleh. Bu Siti Maisaroh. Ada Ustaz Bu Anis. Ada? Ada. Siapa Bu Anis? Bu Anis. Oh, Bu Anis. O. Ulangi. O. Coba sukunnya lanjut. Ya. Ba, bi, bu. Ya. Ba'a, bi'a, bi. Pronunciasinya bagus. Harokatnya coba ulangi sekali lagi. Harokatnya. Ba'a. Yang itu kan? Bukan, yang harokat yang ini. O. Sekali lagi. O. Nah, bagus. Turun ke bawah. Fa'ala. Ya. A'lamu. Bagus. Wa na'amahu. Ya. Wu'ida. Ya. Ni'mata. Iya. Su'irat. Ya. Ofiya. Mu'tadin. Mu'tadin. Yadu'u. Nah, ya sip. Hati-hati di harokat saja. Di harokat konsisten seperti tadi. Masuk ke tengah, tidak naik ke hidung, hati-hati ke hidung. Nah, itu ain. Contoh ain. Nah, contoh ayatnya kita lewat dulu. Kita sekarang yang belum, nanti kita di huruf yang lainnya. Yang masih sudah angkat tangan tapi belum kebagian, kita huruf lain. Nih, huruf H juga penting. Perhatikan. Karena huruf H ini juga tidak terwakili di huruf huruf kita. Kita hanya H saja satu huruf gitu ya. Nah, ini H-nya perlu dipelajari tempatnya. H sama dengan ain, tempatnya di tengah tenggorokan. H. Ya. Beda dengan H yang itu H yang pangkal tenggorokan yang bawah. Ini ya, rokhwah. Arti rokhwah dia mengalir suara. Udara mengalir, suara mengalir kalau huruf H. Dan istifal, dia bunyinya tipis. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, bah, bih, buh. Nah, itu huruf H. Bedakan dengan ha, hi, hu, bah, bih, buh. Nah, itu huruf H. Ya, sifatnya kita coba latihan. Saya contohkan dulu. Ha, hi, hu. Bah, bih, buh. Bah,
bihibuhu. Coba buku Rata Ayuni. Tadi sudah buku Rata Ayuni belum? Atau Bu Siti Maisarah? Boleh, Bu Siti? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bu, iya, dengan siapa? Buku Rota? Ini Siti. Bu Siti, silahkan Bu Iya. Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hi, hu. Ulangi. Ha, hi, hu. Coba lanjut di sukunnya. Bah, bih, buh, bah, Ulangi. ha, bihi, buhu. Coba ulangi yang sukunnya, yang ini. Bah, bih, buh. Ya, coba yang tasdidnya. Baha, bihi, buhu. Sekarang coba Ibu baca dengan huruf H yang ini. Huruf H yang itu ya. Sukun ke sini tapi H-nya yang itu. Bah, bih, Bah, buh. bah, bih, buh. Huruf H yang ini ya. Huruf H yang ini. Nah, ini. Bah. Coba. Bah, Terus. bih, Bah, bih, buh. Begitu. bah, bih, buh. Sekarang H yang ini. Yang atas Ustadz. Iya, bacanya seperti ini, bah, bih, buh, tapi huruf H-nya huruf H yang ini, nanti ganti huruf H-nya huruf yang itu. Ya, bah, bih, buh dengan bah, bih, buh, supaya dibedakan antara huruf H dengan H. Ya, coba lagi. Bah, bih, buh. Satu lagi. Bah, bih, buh. Yang kedua yang H ya. Iya. Coba ulang sekali lagi, ulangi. Bah, bih, buh. Bah, bih, buh. Nah, masih agak sama ya. Ibu kurang naik sedikit. Bah. Coba Bu. Ya, seperti Ibu sedang kepedesan. Suha. Nah, gitu ya. Bah, bih, buh. Ini huruf H ini. Kalau H yang biasa ke bawah, bah. Gitu. Sekali lagi terakhir. Bah, bih, buh, baca. Bah, bih, buh. Ya, terus. Kalau yang H, bah, bih, buh. Bah, bih, buh. Bah, bih, buh. Bengap ya Bu ya. Lanjut Bu, contoh katanya coba. Ahadun. Bagus. Nahnu. Setiap huruf yang sifatnya rokhwah ya, setiap huruf yang tadi disebutkan sifatnya rokhwah artinya mengalir suara, ketika sukun dia harus mengalir sampai huruf depannya dibaca. Nahnu, jangan terputus. Nahnu, nah itu terputus. Nahnu gitu ya, ngalir. Lagi. Nahnu. Terus. Saharin. Hisabin. Rihlata. Bagus. Waliyumahisho. Mahisho. Terus. Hududu. Hududu. Terus coba. Hudu. Jadi jangan langsung monyong. Kalau langsung monyong susah. Hududu. Hududu. Terus. Yuhyi. Terus. Syuha. Nah, itu cukup. Latihan lagi ya. Bedakan H dengan H. H dengan H. Gitu ya, Bu Siti ya? Siap, Ustaz. Ya, cukup dulu. Bu Intan, boleh? Ya, Ustaz. Mangga, coba huruf H-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihu. Ya. Bahih, buh. Baha, bihi, buhu. Ahadun, nahnu, saharin, hisabin, rihlata, waliyumahilso,
hududu, yuhi, syuha. Bagus. Coba Bu bedakan sama huruf H. Baca baris paling atas yang H. Pakai H ganti huruf. Hahihu, Ya. bahbihu, Bahbihu. bahbihu, Terus bihi, buhu, ahadun. Cukup. Cukup Ya. yang atasnya saja ya. Bagus, Ibu sudah bisa Ya. beda antara H dengan H. Hatur Baik. nuhun, Ustaz. Sami-sami. Pak Sahala, Bu Sahala ini. Sahala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, coba. Baik Ustaz, saya coba. Ha, hi, hu, bah, bih, buh, baha, bihi, buhu. Coba Pak, banyak bunyikan ini. Maaf, sebentar. Coba huruf H yang ini. Oh ya. Ya, Pak. Ha, hi, hu. Ganti sama huruf ini sekarang. Ya. Ha, hi, hu. H yang ini. Kolom kedua Ustaz. Atau Kenapa? Enggak. kolom kedua. Coba ya kolomnya ini, Oh ya. tapi hurufnya ganti ya. Hurufnya Oh, ya. ganti. Tadi pertama huruf yang ini H dulu, nanti ganti sama huruf H ini ya. 2 kali coba. Oh ya, saya coba dari H dulu Ustaz. Ya. Ha, hi, hu. Ganti. Ha, hi, hu. Ulangi lagi. Ha, hi, hu. Ganti. Ha, hi, hu. Yang tengah sukun coba. Hi, Maksudnya ini yang kalau yang sini. oh ini. ya, yang Sukun. bah, bih, buh. Ganti hurufnya sama H. Bah, bih, buh. Ganti lagi sama H. Bah, bih, buh. Ganti sama H. Bah, bih, buh. Masih mirip ya bunyinya ya. Perhatikan. Oh, iya. Bah, bih, buh dengan bah, bih, buh. Tuh beda. Bah, bah. Gitu ya. Terus sekali lagi huruf yang ini bah. Bah, bih, buh. Ganti sama H. Bah, bih, buh. Pindah ke kiri, tasdid. Baha, bihi, buhu. Ganti sama huruf H. Baha, bihi, buhu. Nah, itu ya. Jadi masih agak sedikit mirip ya, tapi agak beda, tapi kurang ke bawah huruf H-nya dan H-nya kurang naik sedikit aja. Coba latihan bawahnya. Ahadun, Ya. nahnu, Terus saharin, H-nya panjang. saharin, Ya. hisabin, Ya. rihlah, wal yumahiso, Ya. hududu, yuhi, suha. Nah, itu. Baik. Pak Sahara ya. Terus latihan cari ininya supaya jauh beda antara H dengan H. H dengan H-nya ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Satu lagi Pak Sodik, silakan. Ada Pak Sodik? Kalau tidak ada Pak Hilman. Ada Pak. Ada Pak Sodik. Enggak. Bismillah. Ha, hi, hu. Bah, bih, buh. Baha, bihi, buhu. Coba ganti sama huruf H yang ini. Dari awal. Oh itu. Ha, hi, hu. Ya. Bah, bih, buh. Terus? Tasdid. Baha, bihi, buhu. Baha. Tekan ke H-nya. Baha. Yang mana tuh? Yang pakai H ini, tapi H ini ya.
Ya. Bah, bihi. Tekan atas itu, bah. Dimasukkan dulu, bah. Kita situ begini ya. Bah. Bah, Nah, itu. bihi. Terus? Buhu. Iya. Coba ke H ini, ganti ke H yang ini. Bah. Bihi. Ya. Buhu. Ah, itu bagus. Sip. Coba turun ke bawah latihannya. Lagi radang. Apalagi radangnya terus. di tenggorokan. Makhraj tenggorokan apalagi ini. Terus. Ahadun. Terus? Nahnu. Iya. Sahari. Saharin. Ya. Hisabin. Ya. Rihlata. Waliyumahhiso. Bagus. Hududu. Ya. Yuhyi. Syuha. Nah, itu bagus. Syuha. Ya. Cukup. Jangan langsung minum ya. Baik, Pak. Tadi siapa? Pak Sodik ya? Pak Hilman? Baik, Ustaz. Enggak, Pak Hilman. Hi, hu. Bagus. Bah, bih, buh. Iya. Baha, bihi, buhu. Bagus, turun. Ahadun. Ya. Nahnu. Saharin. Hisabin. Rihlata. Waliyumahhisa. Hududu. Yuhyi. Syuha. Bagus. Coba ganti huruf H-nya, Pak. Yang atas saja tapi. Pakai H. Ha, hi, hu. Iya. Bah, bih, buh. Iya. Baha, bihi, buhu. Mantap. Bagus. Barakallah. Sip. Syukran, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Pak Hilman. Pak Tommy. Ada Pak Tommy? Pak Basar? Halo Pak Ustadz. Pak Basar ini? Ini Pak Tommy, Pak. Oh, Pak Tommy. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hi, hu. Bagus. Bah, bih, buh. Ya. Baha, bihi, buhu. Ya, Ahadun, nahnu, saharin, hisabin, rihlata, waliyumahhisa, hududu, yuhyi, syuha. Sip, ganti coba sama huruf H. Ha, hi, hu, bah, bih, buh, baha. Bih, buh. Coba sukunya. Bah, bih, buh. Ngalir suara. Bah, bih, buh. Terus? Baha, bihi, buhu. Kurang tekan tasinya. Baha. Baha. Ya. Bihi. Nah, gitu. Buhu. Nah, itu. Ahadun. Cukup. Nah, ini mah kata-kata nggak apa-apa, nggak usah. Bagus ya, H-nya sudah bagus. Makronya sudah bisa bedakan dengan huruf H. Sip, Pak Tommy. Satu lagi, Pak Basar. Ada Pak Basar? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Basar. Ha, hi, hu. Ulangi. Ha, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Ha, hi, hu. Coba sukunnya sekarang sebelahnya. Bah, bi, bu, bu. Bah, bih, buh.
Bah, bih, bu. Bah, ha. Bi, hi. Terus. Bu, hu. Nah, kayaknya masih di apa namanya di huruf H-nya bahasa kita. Baha, baha tuh. Bah, ha. Terus Bi, hi. bihi. Bih, hi. Terus Bu, hu. lanjut ke bawah. Ahadun. Nahnu. Nahnu. Sahari. Saharin. Saharin. Terus. Hisabin. Terus. Rilata. Rihlata. Rihlata. Terus. Waliyumahiso. 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 Terus. Hududu. Ya. Yuhi. Subha. Syuhha. Suha. Nah, itu. Ya, Pak Basar, ya latihan lagi. Cari tempat huruf H-nya. Ke tengah. Jadi kalau untuk huruf yang tengah tenggorokan, seperti Ain dengan H tadi, si rongganya itu agak sedikit menyempit gitu ya. Ya. Kalau pas huruf Hamzah A kan ruangnya terbuka gitu. Gitu. Kalau huruf Ain itu sama huruf H itu rongganya agak sedikit menyempit. Begitu ya. Nanti cari lagi. Ya. Sip. Makasih Pak Ustadz. Ya. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Nanti boleh kita latihan ke yang lainnya. Itu huruf contoh latihan di huruf-huruf tenggorokan. Fokusnya di Ain sama H, yaitu tengah tenggorokan agak berat biasanya. Agak susah, karena di kita tidak ada bunyi huruf Ain dan huruf H. Ya. Baik. Kang AA, buka pertanyaan dulu atau langsung lagi? Masih lanjut dulu di akhir. Boleh Ustaz, mangga langsung tanya jawab aja. Oh, langsung boleh. Barangkali yang mau tanyakan silakan. Ya, mangga dengan Ibu Kurata, Ustaz. Kurata, mangga. Masalah huruf la gitu, Ustaz. Saya pernah beberapa kali disimak gitu, Ustaz. Selalu dibilangnya huruf la itu salah gitu, Ustaz. Karena memang la itu kayaknya la kamu itu la Indonesia gitu, Ustaz. Ketika billah, kayaknya saya udah merasa billah itu tipis gitu kan, Ustaz. Jadi kayaknya masih, pokoknya saya bingung gitu, Ustaz, gimana cara la itu ketika dia tipis, ketika dia tebal gitu, Ustaz. Oh, coba yuk bunyikan. La tebal gimana? La tipisnya. Kalau la tipis ya, Ustaz. Billah. Masih tebal nggak, Ustaz? Billah. Coba lengkap. Bismillahi. Bismillahi. Kalau yang tebal? Wallahu. 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 Sekali lagi. Wallahu. Yang tipisnya? Bismillahi. Bismillahi. Mil. Mungkin di awalnya saja terasa tebalnya. Ya. Mil. Perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Masuk ke ini ya, Bang ya. Sekalian langsung masuk ke makhraj lidah. Ini paling banyak lidah. Salah satunya huruf lam tadi Ibu sebutkan. Huruf lam makhrajnya di mana? Ini di sini. Ya, sisi lidah. Sisi lidah tapi bagian ujung ya. Sisi lidahnya bagian ujung, bagian depan. Itu. Nempelnya kemana? Ke sini nih, ke gusi atas. Ya. Kita lihat dulu huruf lamnya. Lam agak jauh. Sebentar. Ini lam. Nah, ini lam, ya. Kalau lihat dari ini, huruf lam itu bagian sisi tapi di ujung. Ini, yang warna kuning ini. Bukan cuma ujung di sini aja yang nempel tapi al. Beda ya? Tuh, lihat tuh di kuning ini ya. Segitu. Nempelnya itu al. Tidak cuma ujung aja al. Alhamdu dengan alhamdu. Beda ya?
Alhamdu dengan alhamdu. Allah. Ya, bismillah. Dengan bismillah, bismillah. Tuh, beda. Jadi yang ditempelkan sisi, ya, tapi bagian depan, bagian ujung. Ada sisi bagian pangkal sampai ke sini. Ini sisi juga. Ada sisinya di sini tapi ke sini. Bukan cuma hanya ujung ini aja. Ya, sehingga bunyinya juga akan berbeda. L. Tuh. Rasakan L yang nempelnya seperti ini yang warna kuning dengan yang cuma ujungnya aja. Al dengan L. Beda ya. Alhamd. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu nempelnya di sana. Kemudian sifatnya bagian huruf lam. Nah, huruf lam sifatnya nafasnya ditahan, jelas ya, tidak mengalirkan udara. Kemudian dia ketika sukun tidak terlalu mengalir, juga tidak syiddah, tidak terhenti, tapi pertengahan. Dan tarkik tadi Ibu sebut, kondisi tertentu lam itu bisa jadi tebal kalau di lafaz Allah. Aslinya lam itu tipis, ya, dia menebal ketika di lafaz Allah. Itu. Nah, tebal tipisnya memang sangat berpengaruh juga huruf di depan atau di belakangnya. Ya, sangat berpengaruh. Wallahu. Misalnya. Ini. Di sini tidak ada lafal Allah ya, tebalnya. Oh, ini semua tipis bacaannya. Coba contoh ada di sini lafaz Allah. Oh, tidak, ini semua yang tipis-tipis ya. Jadi begitu. Yang jelas ketika menggunakan huruf yang tipis, jangan sampai terpengaruh sama huruf sebelumnya. Rasulullahi, Rasulillahi, Rasulallahi. Nah, gitu ya. Tempelkannya tidak hanya ujungnya, tapi sisi lidah bagian depan, tempelkan semua ke gusi atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Bu, siapa tadi? Bu Kurata. Bu Kurata. Makasih, Ustaz. Ya. Yang lain boleh? Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan latihan lagi satu huruf di lidah ya. Kita keluarkan dulu. Mau pilih yang mana ya untuk huruf lidah? Tadi kita lihat lagi yang ininya. Makhrajnya ada 10. Perhatikan banyak. Pertama, makhrajnya ada di pangkal lidah bagian ini, paling belakang. Di pangkal lidah agak maju sedikit. Di tengah lidah. Di sisi lidah. Di sisi tapi bagian ujung huruf lam. Ini saya ulangi. Ini 1. Ini 2. 3. Ini 4. Ini 5. 6. 7. Beda-beda ini. Lam nun ro berdekatan, tidak sama makhrajnya. Ya, 7. Ini 8. 9. 10. Tuh semuanya ada 10. Ya, berarti lam, nun dengan ro ini berdekatan makhrajnya. Sedikit-sedikit aja mundur gitu ya, ujung lidahnya. Nah, ini beda makhraj berarti. Kalau dal, ta sama to yang ini satu makhraj. Da, sa, ro juga satu makhraj. Sin, zai, sod juga satu makhraj. Sehingga jumlahnya 10 tempat. Jumlah hurufnya ada 18. Ya, ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 18 huruf. Ya, ada 10 tempat, jumlah hurufnya ada 18. Nah, ini perlu tahu makhrajnya sama atau makhrajnya beda, nanti berimplikasi kepada... Halo? Ada suara saya? Terdengar? Ada, Ustaz. Ada. Aman, ada. Ustaz. Cek di audionya barangkali. Ya, 10 tempat. Makhrajnya ada 10, hurufnya ada 18. Baik. Mau latihan yang mana ya? Agak susah. Request, boleh. Huruf dod. Huruf dod. Sip, Bu Yanti ya. Huruf dod kita bahas coba.
Ini agak paling susah memang huruf dot. Huruf qaf, kaf. Nah, ini huruf dot. Ya, huruf dot. Huruf dot keluar dari sisi lidah. Sisinya bisa sisi kanan boleh, sisi kiri boleh. Ini sisi yang kiri boleh, sisi kanan boleh. Menempelnya ke geraham atas ya, ke geraham atas itu tempatnya dulu. Mencari makhraj tadi. Matikan huruf dotnya, matikan, kasih huruf a depannya, tempelkan sisinya ke atas. Ya, sifatnya bagaimana? Sifat huruf dot, lihat dulu. Maaf. Sifatnya kita lihat. Pertama, jahar. Artinya jahar, nafasnya ditahan, jangan dialirkan, nggak bisa. Bukan jangan ada udara keluar, jangan ya. Kedua, rokhwah, suaranya tertahan. Suaranya mengalir, maaf. Suara mengalir rokhwah. Artinya ketika dia sukun, dia suaranya harus ada jaran. Ya. Jangan terhenti ad. Nah, jangan ad, tapi mengalir, karena dia sifatnya rokhwah. Kebanyakan di kita, kesalahan umum kita membaca dot itu syiddah, suara tertahan, terhenti. Padahal sifatnya rokhwah, harus mengalir. Ya, ulangi. 1 jahar, nafasnya ditahan. 2 rokhwah, suaranya mengalir. Ketiga, dia tafkhim karena dia isti'ala dan itbaq, tebal bunyinya. Mau kondisi apapun, mau harokat fathah, kasroh, domah maupun sukun, dia harus tebal huruf dot ya. Bo, boy, lu, bel. Itu ngalir suara. Ingat-ingat ya. Nafas ditahan, jangan bocor udaranya. Suara mengalir, jangan terhenti, dan tebalnya dijaga semua kondisi. Ya, itu huruf dot sifatnya. Kita kembali ke latihan awal. Siap. Nanti yang mau latihan boleh angkat tangan. Saya contohkan dulu. Bo, boy, lu. Bel. Tuh, nempelnya sisinya ya, rasakan. Bel, mau kiri saja, mau kanan saja, mau dua-duanya boleh. Bel. Ya, tapi suara mengalir. Bel, tidak terhenti. Bad, bid, bud. Nah, itu terhenti suaranya. Mengalir. Bel, bil, bud. Baldo, bildi, buddu. Ya. Coba Pak Ronaldi. Ustaz. Ya, silakan Pak. Do, di, du. Boy, lebih tebal. Boy. Do, di, du. Terus coba sukunnya. Bab, bit, bud. Masih terhenti itu suaranya. Alirkan. Bab, bit, bud. Begini Pak, coba ya, sukunya agak lama bunyinya. Begini. Bab. Nah, gitu. So. Bab, terus. Bit, bud. Terus. Bab, do. Bit, di, bud, du. Bildi. Bab, do. Bit, di, bud, du. Terus ke bawah latihannya. Dolalin. Fatla. Alir dulu suaranya. Feldlan. Nah, gitu. Fadlan. Terus? Faddala. Ya. Wadiba. Wadiba. Ya. Bid'i. Biddatin. Fakhudu. Ya. Khudrun. Alirkan. Khudrun. Ya khuddu. Ya, jadi huruf dot itu harus mengalir dan memanjang gitu ya. Khudrun. Jadi santai. Sukunnya, ketukannya tidak tergesa-gesa. Jadi terlihat sifat rokhwahnya dan isi tolahnya. Khudrun. Coba sekali lagi yang bawah.
Takhudu. Khudrun. Yahuddu. Nah, itu ya. Sip. Sedikit lagi ketika kasrohnya tebalnya dijaga. Bagus. Pak Ronaldi, cukup? Cukup. Bu Siti, mangga. Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Mangga. Do, di, du, bat, bit, but, Bel. bat, bit, but, Masih terhenti suaranya, belum ngalir. Bel, bil, bud. bat, bit, but, Terus tasdid. bat, do, bit, di, Build, bud, boy. Kasrohnya, build, boy. bit, di, Ya, terus. tu, Contohnya bawahnya. dolalin, lan, dola, Turun. ghadiba, Terus. bid'ai, bid'atin, nahudu, run, yahuddu. Ya, makronya sudah tempatnya di situ sudah tepat, tinggal sifat tebal-tebalnya sama rohwahnya aja ya. Latihan lagi. Ya. Baik, sip, Bu Siti. Bu Yanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Bu Yanti. Ya. Do, doi, du. Bad, bad, bil, bud. Ya, terus? Baddo, bidoi, buddu. Bundu. Buddu. Nah, itu turun. Dolalin. Panjangnya dolalin. Dolalin. Ya. Fadlan. Jangan bocor udaranya. Fadlan. Fadlan. Nah, itu terus. Faddola. Ya, turun. Ghadiba. Terus. Bid'i. 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 Terus. Fiddatin. Ya. Nakhudhu. Ya. Khudrun. 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 Ya. Yahuddu. 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 Ya, sip. Hati-hati angin udaranya sedikit ya. Ya, Itu sudah Ustaz. bagus. Ya. Ya, terakhir Bu Anis. Ya, Ustaz. Ya. Bu, bab, bil, bud, babbo, bildi, bu, Ya. boladin, Ya. fadlan, faddola, ghadiba, bil'in, fiddatin, nahudu, khudrun, yahuddu, yahud. Ya, ngalirnya terasa juga ya. Tebalnya ada. Sip. Bagus, cukup. Alhamdulillah. Nah, itu huruf dot. Kira-kira seperti itu ya, huruf dot. Jaga tebalnya, mengalir suaranya, nafasnya hati-hati jangan dialirkan. Nafasnya huruf dot. Bedakan dengan huruf lo. Bo sama lo. Nah, itu biasanya agak susah. Dot sama lo kalau sudah berdampingan ya. Contoh misalnya al-insyirah itu ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dha. Dha dengan dha. Kalau dha kan di ujung lidah ya, ke gigi. Dha dengan dha beda. Anqadha dhahrak. Jangan dibaca anqadha rok. Qadodoh rok ya, sama dua-duanya. Qadodo. Qadha dhahrak. Nah itu. Nah, itu huruf dot. Baik, tadi ada pertanyaan dari siapa? Oh, Bu Ina ya. Kalau do mati ketemu huruf ta, bagaimana? Contoh apa?
Huruf do mati ketemu ta. Ta. Ya masing-masing dijaga saja karena dot ketemu ta tidak idgham, harus idhar ya. Dotnya harus idhar. Kalau dal mati ketemu ta baru diidghamkan. Jadi dalnya aman langsung ke ta. Abadtum jadi abadtum. Kalau dot mati ketemu ta dia harus idhar hukumnya. Jadi jelas masing-masing makhrajnya. Dot mati jelaskan masuk ke huruf ta-nya. Ta. Apa contoh ya? Contoh dot mati ketemu ta apa, Pak, Bu? Ya, kalau di Qur'annya tidak ada, nggak usah dipikirkan kalau tidak ada. Kalau ada, nah ini baru. Contohnya apa ya? Dot ketemu ta. Ibu juga lupa. Ya, kalau ada contohnya nanti dilihat ya. Pokoknya karena dot ketemu ta hukumnya harus idhar. Nah, ketika dibaca idhar itu setiap huruf dibaca dengan makhraj dan sifatnya masing-masing dengan jelas ya. Ta, suara mengalir, nafas ditahan, tebalnya dijaga untuk huruf dot. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sampai jam berapa, Kang AA? Sampai pukul 6.30, Ustaz. Oh, ini sudah 32 nih. Nah, alhamdulillah. Jadi hari ini baru sedikit ya kenalan dengan huruf makhrajnya, latihan juga masih sedikit. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk lebih intensif belajar makhraj huruf, terutama ini karena belajar makhraj saya tutup dulu. Karena belajar makhraj ini ya mungkin saja tidak bisa instan gitu ya. Karena perlu proses, mungkin butuh waktu lama. Setiap orang refleks huruf tertentunya juga bisa jadi ada yang cepat, bisa jadi juga lambat, sangat tergantung. Setiap orang juga berbeda kecepatan memahami hurufnya ya. Ada yang huruf dot itu seorang cepat, tapi huruf yang lain dia agak lambat. Nah, yang lain misalnya huruf dotnya agak lama, tapi di huruf yang lain dia cepat. Sangat memungkinkan begitu. Nah, karena belajar makhraj itu perlu proses yang lama, jadi harus intens belajarnya, ya, lebih sering dikoreksikan dan sering latihan. Kuncinya berlatih. Saya pernah ada guru yang menceritakan beliau kalau talaki ke gurunya itu huruf to itu selalu dikoreksi begitu ya, dan itu prosesnya lama. To-nya itu selalu dikoreksikan. Tapi dia terus latihannya sangat sungguh-sungguh ya, huruf to itu sampai suatu saat beliau itu lewat di jalan ada tukang rongsok yang suka teriak botol begitu ya, diikutin botol. Latihan begitu sampai ketika itu nah inspirasinya dari tukang botol tadi. Nah, ketika lagi ke gurunya baru dibetulkan. Prosesnya katanya sudah hampir setahun baru ketemu dengan huruf to ya. Nah, itu perlu banyak latihan, perlu talaki. Nah, untuk dikoreksikan insya Allah memudahkan kita untuk memfasihkan tilawah Al-Quran kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk terus belajar. Demikian barangkali Kang A. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan materinya kepada kita semua atas materi yang disampaikan dan ilmu yang kita dapatkan. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Dalam segi praktek mungkin sahabat-sahabat Al-Quran, dalam segi teori mungkin sahabat-sahabat Al-Quran juga nanti bisa dipraktekkan kembali ya makhrijul huruf yang telah disampaikan oleh Ustadz nanti. Sebelum ditutup, mungkin sahabat-sahabat Al-Quran ada yang ingin bergabung dengan Makdis. Kita ada tahsin privat ya. Apabila ingin bergabung mengaji bisa online, bisa offline. Nanti sahabat-sahabat Al-Quran bisa menghubungi CS Makdis yang sudah ada di grup ya. Enggak seperti itu. Baik, untuk besok pengumuman kita ada talaqiyah bacaan Al-Quran, maka nanti akan dibagi menjadi 3 room ya, breakout room seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai besok gak hadir karena besok akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita seperti itu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat Al-Quran, rangkaian acara dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Semoga
besok kita bertemu lagi dan bukan hanya besok, semoga kita dipertemukan kembali di jannahnya Allah yang abadi. Amin. Mungkin sekian dari kita. Akhirul kalam, mohon maaf kurang lebihnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.